yang baik harus punya prinsip hermeneutik. Makanya engkau sedang melakukan eksegesis terhadap Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Sekarang saya tanya engkau. Udah Pak, begini, saya tidak mau buang waktu Pak. Bilang aja kalau Bapak tidak mau saya memberikan penjelasan, bilang aja udah Pak ya. Karena setahu saya dari tadi Bapak sudah keliru memahami ketiga ayat ini. Oke? Itu aja. Sabar bro. Ya udah kamu sama saya deh ketimbang kamu sama Romo. Tenang dulu. Depi, saya selesaikan saya punya pernyataan. Begini, saya selesaikan pernyataan setelah kau potong. Engkau sini datang sebagai tamu yang terhormat. Oke. Iya loh. Ketika engkau melakukan eksegesis terhadap ayat itu, Keluaran 20 ayat 4 dan 5, maka engkau harus mempunyai namanya prinsip hermeneutik. Salah satu prinsip hermeneutik adalah konteks dari ayat itu. Untuk memahami konteks, maka dia harus memahami post-teks, teks sesudahnya, dan preteks, teks sebelumnya. Itu penting sekali. Makanya di sini, kalau dalam pengertian konteks historis, ayat itu berbicara tentang apa dan kepada siapa dan mereka itu datang dari mana. Supaya engkau bisa mengatakan bahwa saya keliru untuk melakukan eksegesis, karena engkau akan mengatakan saya melakukan eksegesis dengan prinsip dasar hermeneutik ini terhadap ayat yang tadi. Saya tidak tanya, saya memahaminya dalam pengertian saya adalah karismatik Pentakosta. Itu saya tidak penting. Itu tidak ada dalam kriteria hermeneutik. Oke, makanya udah, Pak. Ya, makanya saya harus tahu tanggapi, betul. Pak. Oke, silakan. Oke, begini Pak ya, untuk menafsirkan ayat Alkitab, ya kami punya cara penafsiran sendiri dari karismatik Pak, ya atau dari Protestan. Ya, jadi memang kita jelas berbeda di sini Pak ya. Sejak terjadi yang namanya ya ketika Martin Luther dan John Calvin ya melakukan apa namanya protes ya, memprotes artinya bahkan mendalilkan 95 ya dalil. Ya itu sejak saat itu Pak kita memang berbeda cara menafsirkan ayat-ayat Alkitab ini. Jadi saya terima itu Pak. Ya, tetapi sekarang kenapa kita adakan diskusi ini? Ya kan, marilah kita mencari kebenaran. Mana ya cara yang benar ya menjelaskan menafsirkan setiap ayat-ayat Alkitab itu. Kan itu kan cara yang baik kan Pak? Bukan mempertahankan ego masing-masing, kan begitu Pak? Depi, bukan mempertahankan ego. Di dalam ilmu hermeneutik, baik di STT, di STFK, selalu punya prinsip hermeneutik yang sama. Yang pertama adalah konteks historis. Dari ayat itu historisnya apa? Konteksnya apa? Ketika Allah melalui Musa mengatakan bab 20 ayat 4, jangan ada padamu berhala yang lain yang menyerupai yang ada di atas, yang di bumi dan di bawah bumi. Artinya kita baca ayat 3. Bantu dulu ayat 3 supaya engkau bisa memahami konteks ayat 4 dan ayat 5. Karena ayat 4 dan 5 hanya melanjutkan menjelaskan apa yang ada di ayat 3. Bantu dulu ayat 3 supaya saya buat prinsip eksegesis terhadap ayat itu dari prinsip dasar hermeneutik, yaitu konteks historis konteks. Oke, kita baca ayat 3 supaya kita bisa memahami ayat 4 dan 5. Oke. Boleh saya tanggapi Pak ya? Jangan dulu kita baca ayatnya dulu. Saya tidak butuh kau tanggap di sini. Saya hanya melakukan eksegesis sesuai dengan konteks historis, bukan untuk kau tanggap. Engkau mau buat pakai konsep kau punya urusan kau. Oke, berarti udah Pak, nggak usah kita diskusi kalau begitu Pak. Kalau Bapak tidak memberikan kesempatan sama saya untuk memberikan penjelasan, ya, berarti nggak usah kita diskusi Pak. Untuk apa itu? Kalau hanya Bapak, ya, kalau hanya Bapak yang bisa menjelaskan tanpa saya bisa menjelaskan, udah untuk apa kita diskusi? Nggak ada artinya itu Pak. Depi, engkau datang sini untuk bertanya, bukan untuk diskusi. Engkau tadi bilang saya mau bertanya. Ataukah apakah dia datang sini untuk debat atau untuk bertanya? Sekarang kita diskusi. Kita diskusi atau debat kita sekarang. Ayo. Sekarang engkau putar balik lagi, tetapi saya butuh baca ayat-ayat 3-nya. Saya siap meladenin Bapak diskusi atau debat, siap saya sekarang. Gimana Pak?
Bapak siap? Saya sedang menjelaskan. Bagi saya, engkau tuh bukan yang pertama bagi saya. Saya di sini debat langsung di kultus Protestan. Tapi kenapa Bapak ketakutan ketika saya mau menjelaskan? Kenapa Bapak tidak beri kesempatan sama saya? Kenapa? Depi, Apa saya penyebabnya? lagi Apa meminta alasannya? untuk membaca kitab suci, Depi. Engkau sebagai sola scriptura, engkau harus hargai itu. Kau datang bilang Oke. saya takut, bagaimana? Oke, setelah saya baca, apakah boleh saya menjelaskan? Saya tidak suruh kau baca, saya suruh Indri baca. Saya suruh Indri Oke. baca, engkau tidak dengar tadi. Indri, engkau baca ayat 3 supaya bisa mengerti ayat 4 dan 5. Tuhan Oke, saya baca ya. mendengarkan. Saya baca. Nama Indri siapa? Santai saya, baca Indri. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Indri bab 20 ayat Keluaran 3. 20 Kak Indri. Oh, Keluaran 20 bilangan tadi masih. Tidak. Dia fokus kembali, dia hanya mati-matiin di ayat itu saja. Jadi kita Jangan kembali ke ada ayat itu. padamu Karena Allah kitab lain. suci bagi Pak Depi itu hanya Keluaran 20. Jadi kita hanya di Keluaran 20, tidak bisa lari dari sana. Oke. Oh iya, Patar. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ide saya di situ juga kekeliruan. Engkau harus baca pakai ilah karena nanti ambigu untuk orang yang tidak mengerti kitab suci. Bantu dulu. Baca dulu. Ilah, Allah diganti dengan ilah karena itu A kecil, Nona. Ya, Patar. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu ilah lain. Jangan ada padamu ilah lain. Depi, jangan ada padamu ilah lain. Ilah lain ini, siapakah ilah lain ini? Ini penting untuk dipahami. Karena itu ilah lain adalah ilah-ilah yang dibawa dari bangsa-bangsa lain. Karena bangsa-bangsa lain di Mesir, mereka di Mesir atau di mana saja, mereka menggunakan apa di situ? Mereka menggunakan patung, batu, semua untuk dewa-dewi politeisme. Karena itu di situ ayat 3 mengatakan jangan ada padamu ilah lain. Sekarang kita mengerti ilah lain itu apa? Ini penting sekali. Oh, ilah lain itu apa? Ya, ilah dari bangsa-bangsa lain. Karena itu sudah memahami ayat 3, baru kita bisa masuk ke ayat 4. Jangan buat berhala. Berhala dari siapa? Dari ilah-ilah lain, dari bangsa-bangsa lain yang sudah dijelaskan di ayat 3. Itu yang dikatakan di situ. Dan ayat 4, larangan pertama, yaitu jangan buat patung. Kalau saya pakai logika dari TB1 atau dari logika dari TB2, jangan buat berhala. Yang di atas, yang di bumi, yang di bawah bumi. Larangan pertama, jangan buat patung. Larangan kedua, ayat 5, jangan sembah patung itu. Dan jangan beribadah kepada patung itu. Di situ ada 2 larangan. Yang pertama, buat patung, jangan buat patung. Atau buat berhala. Yang kedua, jangan sembah. Di situ 2 larangan yang ada. Ini penting sekali. Tetapi ingat bahwa kitab suci bukan hanya di Keluaran 20 ayat 4 dan 5 Depi. Engkau harus melihat konteksnya itu dalam keseluruhan kitab suci. Inilah yang kita namakan konteks historis. Orang Israel datang dari Mesir dengan membawa dewa-dewi Fir'aun punya melalui tanah Kanaan, Amalek dan semua, mereka juga membawa itu. Karena itu ketika Musa naik ke gunung untuk menerima 2 loh batu 10 perintah Allah, orang Yahudi dibawa buat patung dan sembah patung itu. Itu sangat berbeda nanti dalam konteks saya akan menjelaskan lanjut ketika saya ambil dari patung ular,
patung kerubim. Nah, karena menurut Pak Gabi ya, maaf ya, Depi, kitab suci hanya di Keluaran 20 ayat 4 dan 5, makanya tidak bisa keluar dari sana. Pak Depi, inilah yang kita namakan hermeneutik eksegesi dalam prinsip pertama, yaitu prinsip konteks historis. Ayat itu datang dari sebuah histori, sejarah, konteks orang Israel keluar dari mentalitas orang Mesir dengan dewa dan dewi, dengan berhala-berhala di sana. Boleh saya tanggapi, Pak? Silakan engkau menjelaskan urusan engkau. Oke. Ya baik, terima kasih Romo. Ya, jadi kalau dari cara menafsirkan ya, Keluaran pasal 20 ayat 4, 5 dan 6 itu, Pak, ya. Itu dijelaskan bahwa kita yang menjadi poin utama di situ adalah, ya, saya bacakan Pak ya. Di ayat 5 disitulah poin utamanya di situ. Ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya. Ya, kalau saya mengartikan itulah poinnya Pak ya. Ya. Ya, di sini tidak dilarang secara totalitas bahwa semua orang percaya itu tidak boleh sama sekali membuat patung. Ya. Boleh kita membuat patung, tetapi makna patung itu apa sekarang? Ya, makna untuk kita buat patung itu apa? Itu yang terpenting di situ, Pak. Apakah kita hanya menjadikan adalah sebuah gambar atau untuk seni ya, untuk bisa menghias rumah kita atau rumah-rumah ibadat, itu boleh. Kita diperbolehkan, tetapi yang dilarang di situ kalau kita membuat patung untuk kita jadikan adalah objek sesembahan. Ya, kalau kita jadikan objek sesembahan itu yang dipermasalahkan di situ, Pak. Ya. Itu ya dari ayat yang saya pahami. Artinya makanya di ayat 5 itu dikatakan jangan sujud ya, menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya, itu Depi, yang ditegur di situ. Depi, tapi kau baca ayat 4, itu larangan pertama, Depi. Tadi engkau baru bilang bisa buat patung, tetapi larangan di ayat 4 bilang jangan buat patung. Lalu sekarang kau bilang bisa buat patung, tetapi jangan disembah. Larangan pertama jangan buat patung. Bagaimana engkau sendiri kontras yang ada di dalam? Kan jadi lucu. Saya sedang menjelaskan, Pak. Ya, kenapa di ayat 4 dilarang jangan membuat? Ya, kalau tujuannya itu dijadikan objek sesembahan, Pak. Ya. Di ayat 4 bilang objek sesembahan atau di ayat 4 mengatakan jangan buat patung. Iya, jangan membuat bagimu patung. Ya kan iya, berarti ada ayat 5 itu berbeda dengan ayat 4. Makanya Devi belajar ayat 4 hanya mengatakan jangan buat patung. Berarti semua patung tidak boleh dibuat. Kok begini cara Bapak menafsirkan ayat ini? Waduh, kacau sekali, Pak. Sudah buka di sini nih. Enggak, saya enggak gugup, Pak. Justru yang saya sayangkan itu adalah pengertian Bapak tentang ayat ini. Yuk, diam, Depi, diam. Saya mau baca. Diam. Engkau mati-matian di ayat 5, engkau baca ayat 4 supaya engkau tahu di situ. Apakah di situ bunyinya apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Larangan pertama. Larangan kedua ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Sekarang di situ ada dua kata kunci. Jangan sujud menyembah dan jangan
kau beribadah kepada Dia. Saudara apologet Pentekostes, jelaskan secara biblis di dalam kitab suci kriteria dari penyembahan dan kriteria dari ibadah menurut kitab suci. Apa unsur penyembahan dan apa unsur ibadah, dan siapa yang harus melakukan ibadah, yang memimpin ibadah, dan siapa yang melakukan penyembahan dalam konteks kitab suci. Pak, ya, biarkan saya menjelaskan ayat ini dulu, Pak. Ya, dari ayat 4 sampai dengan 5. Boleh kan, Pak? Boleh, Pak, ya? Engkau tadi hanya jelaskan 5, 4-nya kau menghindar. Iya, ya. Jadi justru 4 dan 5 ini adalah satu paket ini yang tak bisa dipisahkan. Ya, dari Kalau- ayat 4 Depi, dan 5 kalau satu itu, paket engkau baca dari ya, ayat 3, Iya. satu paket. itu tidak oke dari ayat 3. Oke, kita baca, Pak, ya. Oh, dari ayat jadi ayat 3 kita baca, ya. Mulai dari ayat 3, ya. Satu paket, Engkau ya. bilang satu paket hanya 4 dan 5. Ayat 3, 4 dan 5 itu satu paket. Oke, kita baca, Pak, ya. Oke. Jangan ada padamu, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, oke, Pak, boleh saya jelaskan, Pak, ya? Ya, ketika disusun secara berurutan ayat ini, Pak, itu ayat 3 itu disebut hukum pertama. Ya, hukum pertama, hukum ke-1. Sedangkan mulai dari ayat 4 itu, Pak, itu hukum kedua. Ya, makanya saya pisahkan tadi antara ayat ketiga dan ayat 4. Ya, ketika sudah disusun menjadi hukum Taurat yang ke-10, ya, jangan ada padamu Allah lain itu di hadapanku, itu hukum pertama, itu hukum nomor 1. Ya, jadi nomor 2 adalah ayat yang keempatnya, jangan membuat bagimu patung, itu hukum nomor 2. Ya, dan hukum yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, itu sudah tersusun itu, Pak. Makanya fokusnya saya ini tadi, ya, jangan membuat bagimu patung dari ayat 4 sampai dengan 5. Ya. Jadi Bapak sudah membawa saya ke ayat 3. Saya nggak ngerti bagaimana sih Bapak cara Bapak memahami ayat ini loh. Kan begitu. Jangan framing, jangan ad hominem. Ya. Berhala itu, patung dari berhala itu adalah patung dari ilah-ilah lain. Itu yang engkau harus mengerti konteksnya. Jadi engkau sudah framing di sini. Karena apa? Karena satu Tawarik mendefinisikan ilah-ilah lain, berhala itu apa? Bantu dulu. 1 Tawarik 16 ayat 26. Engkau harus mengerti terminologi dulu supaya bisa menjelaskan. Kalau engkau tidak mengerti kata, maka engkau akan gagal total logikamu. Apa itu ilah lain? Apa itu berhala? 1 Tawarik 16:26. 16:26. Ganti ilah atau tetap Allah patah? Ganti ilah sih. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keluar, baca kembali ayat itu supaya saya jelaskan dia apa artinya Keluaran 20 ayat 4. Berhala adalah ilah-ilah bangsa lain. Baca kembali. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ketika baca kembali TB2
TB2 karena lai di situ bertobat. Di dalam TB2 Keluaran 20 ayat 4 dia suruh jangan buat apa. Indri, engkau tahan di tawarek tadi, Frater atau Mina, bantu TB2 Keluaran 20 ayat 4. Jangan buat apa dan kita definisikan berhala itu apa. Di dalam Tawarik 16 ayat 26. Ya. Keluaran ya. Kak Mina. Kata raja. Oh ya sudah. Oke. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan buat berhala. 1 Tawarik 16-26 definisi dari berhala. Berhala adalah Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. kalau kita masukkan definisi berhala adalah ilah-ilah bangsa lain, maka frater, berhala itu engkau gantikan dengan ilah-ilah bangsa lain. Artinya Keluaran 20 ayat 4 akan berbunyi, Jangan membuat bagimu ilah-ilah lain. kalau sudah Boleh saya sampai tanggapi, dengan Pak? level ini, Boleh saya tanggapi, apologet Pak? Pentekostas tidak Belum mengerti. selesai. Kalau dalam level ini, karena itu saya mau tanya engkau, di dalam TB2 bilang, jangan buat berhala. Berhala di dalam konteks kitab suci artinya apa, Pak Depi, apologet Pentekostas? Aduh, nanya mulu ini. Lah Begini, kan tadi Pak. kamu datang mau nanya, bukan menjelaskan. Ya udah saya bilang, Pak. Ya, kita itu kan diskusi. Ya, ini kan? diskusi, ini Ya, diskusi. gantian menjelaskan dan gantian bertanya. Iya, saya tanya kan? ini. Karena Saya begini, tanya. Pak, yang saya Jelaskan sayangkan pengertian sama Romo di berhala sini, menurut ya begitu kitab banyak, begitu banyak Bapak menghafal ayat Alkitab, tetapi pengertiannya Bapak masih minim gitu loh. Tidak Ya. apa. Enak aja kau framing orang ini. Bapak hanya tidak usah mengaitkan ayam. Artinya orang-orang yang tidak mengerti Alkitab, mengelu-elukan Bapak. Oh, pas-pas itu. Padahal untuk mengerti ayat itu, mereka tidak tahu. Makanya mereka mendukung Bapak terus. Tapi coba berikan kesempatan saya Pak untuk mengerti setiap ayat per ayat, menjelaskan ayat per ayat ini. Kan begitu Pak? Engkau baca Itu kan pakai cara yang TB2. benar. Ya? Engkau baca pakai Itu kan cara yang TB2. benar. Ya, Engkau baca TB2 ayat 4. jangan kita kutip ayat 1000 ayat, tetapi semuanya hanya dikait-kaitkan, bahkan tidak pernah ada kaitannya dengan ayat yang Bapak kutip itu. Bahkan cara menafsirkannya itu sudah berbeda, Pak. Kalau Waduh. hermeneutik kamu tuh nggak ada, Ini. Depi, wajar kau ngomong seperti itu, Depi. Karena kamu Iya. nggak ngerti Dia hermeneutik. sudah pakai ad hominem, tidak apa. Aduh, Depi, gini. engkau baca lagi TB2 Tuhan Keluaran Yesus, 20 Tuhan ayat Yesus. 4. Engkau punya Yesus sangat berbeda dengan saya punya. Aduh. Depi, engkau baca Keluaran 20 ayat 4 di dalam TB2 supaya kau jelaskan itu. Kau jelaskan. Bagaimana, Pak? Engkau baca TB2 Keluaran 20 ayat 4 dan kau jelaskan dalam konteks bahasa Ibrani supaya engkau bisa mengerti langsung. Kok saya disuruh ke Ibrani? Ini gimana ini, Pak? Ya supaya kan engkau mengerti. Kalau tidak kau tidak mengerti kan di situ Aduh. ditulis dalam bahasa Ibrani. Engkau Apa tadi saya bilang disuruh ke Ibrani, Pak? semua magister Apakah kitab tidak suci cukup? ikut kau. Apakah LAI ini nggak bisa kita percaya 100%, Pak? Terjemahan dari LAI ini nggak bisa kita percaya? Tidak. Ya, makanya TB1 dan TB2 berbeda. Makanya Tapi sekarang kau pakai kenapa Bapak menyuruh saya untuk harus saya jelaskan dari dalam bahasa Ibrani? konteks Kenapa? bahasa Ibrani. Engkau tidak tahu Ibrani tidak apa-apa. Tidak, saya tidak akan kejar kau di situ. Sekarang kau baca TB2 Keluaran 20 ayat keempat. Kau baca ayat 4. Jangan dulu ayat 5. Ayat 4-nya kita kupas dulu di situ. Oke, dari TB2. TB2 20 ayat 4. Oke. Saya bacakan, Pak ya.
Saya bacakan ya. Beginilah firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat yang keempat. Ya, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, berhala di sini artinya ya sesembahan ya orang-orang lain di luar dari Israel yang selalu menyembah berhala-berhala, contohnya dewa-dewi, dan telah dijadikan sebuah patung. Ya, dijadikan sebuah patung, Pak, ya. Digambar seperti apa gambar dewa-dewi itu, dan dijadikan patung, dan di situ mereka melakukan persembahan, ya, mempersembahkan apa yang mereka dapatkan, bahkan di situ mereka meminta petunjuk, meminta berkat, ya, dan meminta keselamatan. Itulah Mana berhala ayatnya? di sini, Pak. Mana ayatnya? Ayatnya. Di ayat keempat ini, Pak. Ya, mana Ya. ayatnya? Mereka meminta, mereka sembah, mereka bunuh binatang, Oke. mereka apa? Mana ayatnya? Oke, saya cari, Pak. Sabar dulu, Pak, ya. Cari dulu, tidak apa? Kau Oke. cari dulu. Cari di HP, Google, di semua, cari dulu. Ya, baik. Sabar dulu, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Jadi saya punya kesabaran sangat tinggi, sampai sini. Yang kau bilang tadi saya main-main ayat, engkau tidak tahu ayat, itu bagaimana? Cari dulu. Bahwa mereka kasih makan, kasih sembah, kasih apa, meminta dan semua. Kau cari ayat. Oke. Ya, baik. Ini ya. Di bilangan 20 di bilangan 25 ayat 1 sampai dengan 15. Tidak, langsung mereka makan, mereka beri makan, mereka apa, itu yang saya butuh. Itu terlalu panjang, 15 ayat memang ini masalah. Oke, saya bacakan, Pak, Langsung ya. saja. Kau jangan cari dulu, kau langsung ayatnya mana, begitu. Terlalu panjang, Oke. terlalu panjang, langsung ayatnya. Kau baca di mana? Oke, bilangan 25. Bilangan 25 mulai dari ayat 1. Oke. Sabar dulu, Pak, ya. Ya, baik. Saya bacakan ya. Ini beginilah firman Tuhan dari bilangan pasal 25 mulai dari ayat 1 sampai dengan 15. Ini panjang, Pak, ya. Oke, saya bacakan ya. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Ya, perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkilah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Ya, jadi oke, sampai di sini dulu, Pak. Sampai ayat ke-2 tadi. Ya, dijelaskan di sini ya, karena kita baca semua kan terlalu panjang, Pak, ya. Dijelaskan di sini perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Artinya ada oknum-oknum tadi yang telah menyembelih korban, dan korban itu mereka makan bersama-sama karena mereka telah mempersembahkan kepada berhala mereka. Oke, tahan Udah dulu, jelas, Depi. Pak? Di situ Katolik di depan patung bunuh binatang dan makan dagingnya. Kalau bunuh binatang dan makan dagingnya tidak ada, Pak. Oke. Ya, udah, Pak. Udah, Ya, saya Pak. sudah tertawa karena ambil ayat Oke. lucu karena Oke. kau samakan Katolik punya Kembali patung kita, Pak. dengan berhala-berhalanya bangsa-bangsa lain. Oke. Di situ Begini. pertanyaan saya, Aduh. kalau itu kriteria dari ayat yang kau ambil tadi bahwa bunuh binatang dan makan dagingnya dibuat orang Katolik di depan patung? Pak.
Mari kita kembali ke Keluaran 20 tadi, Pak. Jangan, Itu yang kita engkau pakai ayat bahas. itu. Engkau ayat seolah-olah di depan Kita bahas patung ada berhala, 3 ayat tadi yang Katolik Bapak bunuh kutip di binatang dan makan sini. dagingnya. Ya, ada 3 ayat yang Bapak kutip di sini tadi. Jadi saya jelaskan ayat itu Ayat tiga-tiganya 4 karena belum Bapak selesai. Bapak Belum sudah selesai ayat 4. Mau keliru bagaimana? ya menafsirkan ayat itu. Boleh Pak? Engkau sekarang engkau konekkan bahwa berhala mereka bunuh binatang dan makan dagingnya. Wanita-wanita sundal itu bersama dengan orang Israel yang pergi kepada berhala-berhala bangsa-bangsa lain itu. Sekarang bagaimana larangan pertama, jangan kau buat patung dan kau menyembah di situ. Tetapi itu bangsa-bangsa lain bunuh binatang dan makan dagingnya. Katolik buat yang sama. Kapan saya menjelaskan ini, Pak? Kalau dipotong terus seperti ini, Pak. Tapi kau jelaskan dari bilangan 25 dulu, belum selesai. Kau belum jelaskan konteksnya. Boleh nggak saya bagaimana? menjelaskan, Pak? Boleh kita nggak kembali ke Keluaran pasal 20 ayat 4 Jangan dan 5 engkau tadi, Pak? ambil Boleh konteks itu baru lari ke Keluaran. Kau konteks dulu Aduh. bilangan 25. Selesaikan dulu bilangan. Kau selesaikan bilangan 25 baru lari ke Selesaikan Keluaran. Iya, dulu. udah saya selesaikan itu, sudah jelas Kata di kamu situ tadi sampai 15. bahwa ada Kata ya kamu ada tadi, orang-orang ayat Israel 1 sampai 15. ya, Ingat. orang-orang Israel yang sedang dengar dia mengikuti ya perempuan-perempuan Moab yang mempersembahkan korban kepada berhala mereka, dan di situ mereka makan bersama-sama sehingga itu menimbulkan ya murka Tuhan. Oke, Udah jadi jelas itu. berhala adalah apa lagi? berhala adalah Aduh. Bangsa lain. iya, berhala adalah apa? Kesimpulan Pak. berhala adalah Ya, berhala adalah ya sesembahan ya orang-orang Moab ya atau orang-orang Filistin pada saat Soto Tawarik tadi udah jelas kok sebenarnya. Ya. Aneh. Nggak baca Soto itulah Tawarik berhala. tadi, Pak. Jadi Nggak nyimak mari Soto kita Tawarik tadi, sekarang Pak. kembali ke Oke, kenapa sekarang- Bapak ketakutan kalau kita Pak baca Devi, Keluaran pasal 20 ayat dengar, 4 dan saya 5? tidak Kenapa Bapak ketakutan. ketakutan? Saya, Kenapa? Apa alasannya di situ? Kenapa Bapak Devi, ketakutan di situ? supaya yang pertama kita mengerti apa itu berhala, engkau ambil dari luar. Ya. Kita kembali ke Izinkan ayat saya, sana. Pak, Santai izinkan saja, saya, Bapak. ya, izinkan Santai saya saja. menjelaskan ya Iya. Keluaran pasal 20 ayat Tetapi 4 dan 5. Boleh nggak, Kita Pak? iya, tetapi kita harus mengerti Ah. ayat 4 mengatakan berhala dan kita harus tahu berhala itu apa. Kita bantu dulu karena Bapak lari ke bilangan, lari ke apa? Kita langsung ke 1 Tawarik 16 ayat 26 pengertian tentang berhala. Lalu saya serahkan kepada engkau. Saya hanya mau bantu apa itu berhala. Itu saja Pak. Saya tidak takut, tidak gugup. Ngapa ini? Ini Bapak ini dapat yang saya ini, Bapak. Ini pendeta-pendeta di sini yang tingkat levelnya tinggi kitab suci. Engkau nih baru cari ayat, saya harus pakai Google. Buat apa juga saya mau debat dengan engkau? Itu aja saya rasa rendah sekali. Minta maaf ya. Aduh. Bantu dulu 1 Mau Tawarik 16 dari ayat Kejadian 26. sampai Wahyu Bapak hafal ayat Alkitab, tapi kalau tidak tahu artinya percuma, nggak ada artinya. Iya. Yang penting itu adalah bagaimana cara kita menafsirkannya dengan benar, mengartikannya dengan benar. Itu adalah hal yang sangat Bapak lihat penting, semua Pak. ini, Bapak. Ya, Bapak itu hal yang lihat sangat semua penting. ini. Ya. Bapak ini lihat semua buku-buku ini yang saya tidak belajar. Toh, ini yang buku penafsiran semua ini. Ini Iya, saya tidak belajar. oke, saya akui Oke. Bapak di situ. Tetapi Bantu cara dulu. Bapak, ya cara Ya, Bapak, just sekarang. ya menafsirkan ayat-ayat Saya hanya mau bantu dia apa itu definisi berhala. 1 Ini saya Tawarik di-mute 16. ini. Iya, karena engkau tidak mau dengar. Makanya Saya diam. Berani Saya Bapak bantu datang ke dulu komal saya? engkau. Berani Bapak datang ke komal saya? Ke komal saya? Berani? Ngapain? Saya tantang. Bapak berani? Ayo ke Buat apa saya di situ? ayo ke komal saya atau ke komal-komal yang lain kita diskusi. Buat Ayo, apa? jangan ke komal Nggak Bapak karena penting. Bapak sudah suka-suka Nggak Bapak di sini penting. memute saya gitu loh. Saya punya Bapak level berani tidak nggak? sama dengan engkau. Dengar, Penting, saya hanya mau rupanya beda, bro. Itu kan. Saya hanya mau bantu Beda, bro. engkau Itu kan. bagaimana Udah menafsirkan dengan baik. Ya. Ini saya jangan dulu potong. Tidak Bantu ada dulu 1 tidak ada Tawarik. gunanya itu, Pak. Aduh, Mau dari Kejadian Saya hanya mau bantu dia bagaimana mengerti apa itu berhala setelah engkau jelaskan. Saya dengan sukacita mau bantu engkau memahami apa itu berhala dulu. Konteksnya seperti apa? 1 Tawarik 16 ayat 26 dibaca kembali untuk dia 2 kali supaya dia mengerti apa itu berhala. Boleh saya tanggapi, Pak? Boleh saya ngomong nggak, Pak? Baca Iya, ayat engkau tidak Bab mengerti apa itu sekali. berhala dulu supaya engkau mengerti apa itu berhala. Katolik yang lain kalau Devi, satu mungkin ngomong kebiasaan dan nggak Boleh dengar nggak orang saya ya? Mungkin ngomong, kebiasaan Pak? deh. Pak Devi kebiasaan nggak dengar orang ya? Coba dengarkan dulu deh.
datang kalian ke komal saya kalau mau diskusi Ngapain? dengan baik. Gak penting kau yang Oke. datang Aku nantang ke sih, sini. aduh. Gak berani kalian kan? Boleh saya moderator? Dah, turunlah. Nah, Gak penting Tidak kau. boleh. Tantang. Saya moderator. turunkan, ayo, turunkan. Gak usah, Turunkan. Udah jangan kalah dia romo mereka ini, makanya Biarkan mereka dia turun sendiri. Gak usah. Saya turunkan Usah dia. turunkan. Buat apa ini saya punya room kau? Oh iya, Kita Tama. mau bantu dia, mau luruskan Iya. baik-baik apa itu berhala dulu. Makanya baca 1 Tawarik, dia tidak mau. Kita bantu dia mengerti apa itu berhala karena dia lari ke sana sini, lari ke bilangan 25. Itu omong tentang barang buruk, tidak mengerti, dia tidak mengerti. Saya mau bantu dia apa itu berhala. 1 Tawarik Kasih naik kembali dia. 16:26. Di Kasih sini naik dia kembali mau dia, saya moderator. di sini dia mau ancam lagi saya turunkan, turun kau buat apa di sini juga tidak ada guna. Saya tidak perlu Kasih kau naik di dia sini. kembali. Kasih naik kembali dia Tuhan, saya moderator. Baca kembali 1 Tawarik 16 ayat 26 supaya mengerti apa itu berhala. Engkau Sebab bilang saya botol, terserahlah Pak Bos, urusan kami. Lihat kalian punya ini nih. Mati-mati selalu macam kitab suci hanya ada di Keluaran 20 saja, hanya Keluaran 20. Tidak mengerti. Kitab Keluaran kursus yang saya buat tentang kitab Keluaran bagaimana 10 perintah Allah itu dibentuk, itu harus datang dari situasi historis konteks bagaimana mereka keluar dari Mesir. Makanya di situ kita harus mengerti apa itu berhala. 1 Tawarik bantu 16:26 apa itu berhala supaya dia mengerti. sebab segala ilah bangsa lain adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Berhala adalah ilah-ilah bangsa lain. Patung yang ada dalam kekatolikan itu, gereja Katolik itu ilah-ilah bangsa lain? Ataukah patung dari orang-orang yang ada di kitab suci? Patung dari orang-orang kudus yang mereka adalah Katolik, Kristen sejati. Tidak ada hubungan dengan ilah-ilah dari bangsa lain. Saya tidak pernah menyudutkan dia. Framing begini. Inilah kualitas dari apologet yang kalian bilang yang mau bela kekristen yang sejati itu. Untuk mengatakan apologet saja, dia harus melalui teologi. Karena apologetika adalah cabang dari teologi untuk mengatakan mengapa